Memang begitu anak orang kaya. Lagunya Gue suka heran tengil. deh sama anak Jadi pejabat bapaknya hidupnya halal udah aja. nyaman, gak perlu mikir besok makan apa, tapi doyan banget bikin ulah. Bukan berarti kita punya kuasa, hidup bergelimang harta, lalu bisa semena-mena. Mana gayanya setinggi langit, malu dikit, bukan lu yang punya duit. Jadi inget katanya Kasino deh. Ya, gue nyinggung anak pejabat Ditjen Pajak yang jadi tersangka penganiayaan. Bayangkan nih, betapa sadisnya penganiayaan yang dilakukan, mengetahui korban hingga saat ini masih terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma sejak 2 hari yang lalu. Ya, tersangka sudah ditahan dan hukum sudah berjalan. Lalu pihak keluarga tersangka mencoba mengintervensi dengan mengajukan damai menggunakan amplop coklat yang dianggap memiliki kekuatan. Aduh, budaya kotor yang selalu dilestarikan. Tapi dengan tegas ditolak oleh keluarga korban. Bak menggali kuburan sendiri, penganiayaan dilakukan dengan mengendarai sebuah mobil mewah seharga 1 unit rumah. Memang jelas kasus penganiayaan adalah kasus pribadi. Tapi benda-benda mewah yang dipamerkan tersangka, di mana dirinya merupakan anak pejabat pajak keuangan, patut untuk kita telisik. Ya, kawal korban untuk mendapatkan keadilan dan kawal agar institusi keuangan untuk menunjukkan pembuktian integritas dalam pengelolaan uang rakyat. Ya, pengawalan ini harus tuntas, apalagi Bu Sri Mulyani juga sudah ikut komentar. Orang kaya gak bisa bebas gebukin orang, ini negara milik asing, rakyat Indonesia, bukan milik bapak kau Bung. Debat tetap pakai adab. Logikanya nih, ketika kita merasa ingin kabur atau berhenti dari suatu hal, berarti sudah jelas hal tersebut merupakan sebuah kesalahan. Lantas mengapa masih tetap dilakukan? Seolah ketika ada kesempatan dan siapapun manusia yang ditemukan, dijadikan sasaran untuk menyalurkan nafsu keji dengan pelecehan. Contoh manusia yang otak dan hatinya hanya sebuah organ pajangan. Saya pribadi salut dengan Haura, yaitu korban dalam kasus ini. Mulai dari perlawanan langsung yang diberikan kepada pelaku, hingga tulisan di laman akun medsos pribadinya dengan menjadikan kasus yang menimpanya sebagai imbauan untuk menanamkan keberanian perlawanan kepada pelaku tindak pelecehan. Seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak korban lain yang jangankan melawan langsung, untuk meminta tolong saja rasanya masih takut dan sungkan. Apalagi jika merupakan seorang lelaki, pasti ada saja standar ganda yang terjadi. Padahal pelecehan bukanlah aib yang harus disembunyikan. Sebenarnya bukan kita yang harus berhati-hati atau menarik diri, tapi merekalah para pelaku dengan nafsu yang menggebu, yang harus sadar diri atau kalau gak sadar-sadar, minimal yang menghilangkan diri dari peradaban. Ini juga alerta bagi pihak yang berwajib untuk memberikan efek jerak kepada pelaku tindak pelecehan. Ya, dan alerta bagi kita untuk lebih peka menolong siapapun yang membutuhkan. Kira-kira apa nih yang pas untuk memberikan efek jerak kepada pelaku pelecehan di tempat umum? Debat tetap pakai adab. Saya ini manusia unik di Republik Indonesia, anak Presiden Soekarno. Memang unik sih yang satu ini. Uniknya dari ibu rumah tangga bisa sampai ke istana negara, ini langka loh. Mungkin bisa disebut sebagai salah satu keajaiban politik di Indonesia. Tapi di sisi lain Bu Mega identik dengan kontroversi. Dan itu unik. Kemarin cewek cantik dan karismatik, sekarang manusia unik. Memang Bu Mega ini sering banget muncul ke halayak dengan berbagai macam julukan keren yang diciptakan sendiri. Memang sangat unik. Kali ini manusia unik karena merupakan anak presiden pertama Soekarno. Iya Bu, semua orang tahu kok. Banyak sekali yang memanfaatkan nama besar Bung Karno, tapi sedikit sekali yang bisa menarasikan dan melanjutkan jalan perjuangannya. Ya, padahal jelas Ibu hadir di Seminar Nasional Pancasila. Tapi kok dalam pidato substansi yang Ibu sampaikan tidak menggambarkan Pancasila ya? Mungkin niat awal Ibu baik, ingin memberantas stunting. Dan memang untuk isu yang satu itu, Ibu adalah pemerhati yang baik. Tapi rasanya kurang etis jika sampai menyebutkan bahwa orang yang bertubuh pendek merupakan orang yang jelek. Kemudian menyinggung tentang ibu-ibu pengajian. Apa yang salah? Dalam Seminar Nasional Pancasila ini, dengan persepsi dan pernyataan seperti itu, sebutan ibu sepertinya memang cocok sebagai manusia udik. Keseleo maksudnya unik. Tadi ke distrik sama tukang nasi uduk di depan. Bang, nasi uduknya bang. Erick Thohir resmi menjadi ketum PSSI yang baru setelah unggul dengan total 64 suara dari kandidat lainnya. Voters akhirnya bisa satu frekuensi dengan netizen. Karena melalui pemilihan hari ini, titipan masa depan sepak bola netizen kepada voters tidak salah pundak. Terkecuali Waketum, harusnya Ratu Tisha yang jelas kompetensinya. Ini malah milih fosil alias orang lama yang susah diajak maju. Tapi yang sekarang harus dibuktikan adalah gebrakan yang dijanjikan. Selamat mengemban amanah Pak.
titip usut tuntas tragedi Kanjuruhan, beri fasilitas pengembangan dan kehidupan yang layak untuk wasit agar dapat memimpin setiap pertandingan secara sehat dan berkualitas. Tunjukkan nyali yang dijanjikan untuk menyikat tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia. Benahi sistem dan manajerial dari akar, walaupun dalam peraturan tidak masalah adanya rangkap jabatan, tapi kami akan selalu mengawal janji Bapak untuk menjaga olahraga dengan netralitas serta profesionalitas tanpa dicampur adukkan dengan kontroversi kursi jabatan dan kekuasaan. Kami siap menunggu lanjutan Liga 2 dan Liga 3, penggunaan VAR di Liga 1, dan membangun training center Timnas Indonesia. Saya mendukung Bapak paling depan, tapi kalau ke depan mengecewakan, saya akan mengkritik Bapak juga paling depan. Nitip bangunkan macan Asia yang terlelap nyenyak dalam tidurnya. Dan dengan ini, kami percayakan amanah 4 tahun ini untuk diemban secara sat-set. Debat tetap pakai adab.